You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube 123WG. Baiklah, hari ini kita kembali untuk review reel, yaitu reel bed casting dari brand Shimano. Reelnya Metanium DC 2024. Yang mana reel Metanium DC ini terakhir dari seri sebelumnya itu berjarak 9 tahun. Nanti kita akan lihat apa perbedaannya dan fiturnya yang membuat ini tentu pasti lebih bagus atau di upgrade dari seri sebelumnya. Jadi nanti kita review bersama. Dan di sini tentu untuk kotaknya di sini MGL spool versi 3, dan di sini ada brake-nya itu IDC 5, DC brake-nya teman-teman. Jadi di sini tidak ada menuliskan speknya, yaitu di sini ada tulisannya Made in Japan. Oke. Jadi di sini kita buka. Nah, ini dia. Ini reelnya dibungkus dengan bubble wrap. Saya buka manual booknya. Tulisan Jepang. Oke, kotaknya kita ketepikan dulu. Di sini kita ambil reelnya. Oke, di sini kita lihat dengan warna hitamnya seperti Antares DCMD 2023 yang kita tahu didominasi dengan warna hitam, dan di sini ada finishing silvernya di dekat samping ini. Oke. Ya, di sini saya mengambil rasio 7.4 71 Hg. Di sini dikatakan 71 Hg. Oke. Sangat mulus ya. Yang mana Metanium DC didominasi dengan warna hitam, namun bentuknya masih sama seperti Metanium MGL yang kita tahu, Metanium MGL 2020 dan Metanium 2023. Jadi kalau Metanium DC sebelumnya itu dia bentuknya itu nggak seperti ini. Ini bentuk Metanium yang terbaru mulai 2020, 2023, dan sekarang juga diikuti dengan Metanium DC 2024. Dan di beda warna ya. Kalau 2020 dan 2023 itu Metaniumnya bukan DC, cuma bentuknya sama, warnanya sama, namun berbeda di diameter spoolnya. Jadi yang 2023 itu yang 101 dia lebih dalam spoolnya. Yang mana di sini spoolnya bisa dikatakan dengan Metanium DC 2024 ini sama dengan Metanium MGL 2020 yang menggunakan size spool yaitu spool 71. Jadi spool dangkal itu sangat cocok untuk umpan ringan. Jadi memudahkan kita untuk melontarkan umpan ringan daripada menggunakan size spool yang di atas 71 atau yang lebih besar, yang mana dikategorikan lebih cocok untuk umpan berat. Jadi cuma kekurangannya spool 71 atau yang spool mengarah ke shallow ini dia kurang cocok untuk diisikan line PE yang diameternya besar atau untuk LBS yang tinggi. Jadi untuk main berat mungkin tali PE yang bisa masuk dalamnya agak terbatas. Jadi di sini kita review. Oke, di sini ada bedanya kan? Di beberapa reel yang pernah saya punya IDC 5, yaitu seperti SLDC XT 2022, Scorpion DC yang barusan kemarin saya punya juga, mereka sama-sama brake IDC 5, namun ketika diputar sedikit kencang, nah di sini juga berbunyi. Beda dengan IDC 5 SLDC XT dan juga DC-nya Scorpion DC 2021, yang mana dikatakan di website Shimano bahwa IDC 5 di Metanium DC 2024 ini telah dinaik atau ditingkatkan kemampuan brake-nya, jadi hampir seperti brake-nya Antares, Accent, dan Antares DCMD, yang mana dia lebih responsif atau agak sensitif dengan perputaran spool yang sangat cepat. Nah, oke, kita dengar. Oke, jadi ini salah satu
upgrade yang bagus lah dari Shimano menurut saya. Jadi kita edisi 5 nya itu tentu lebih responsif, dan nanti kita coba di lapangan bagaimana, apakah tidak beda jauh dengan edisi 5 seperti biasa, atau memang untuk break umpan berat dan umpan ringan apakah lebih bagus mana untuk melontarkannya, apakah umpan ringan juga bisa mendapatkan jarak cast yang bagus gitu. Nanti boleh kita coba di lapangan. Di sini kita akan timbang untuk berat reelnya. Nanti kita di sini website katakan berat reelnya ini 175 gram. Apakah 175 gram untuk beratnya? Oke, di timbangan ini mengatakan beratnya 177,8 gram. Berarti agak berat, hampir 3 gram gitu. Mungkin saya tidak tahu apa yang mungkin berbeda sedikit. Jadi tapi masih tergolong ringan lah untuk berat segini. Jadi membuat kita tuh akan nyaman untuk cast seharian tentunya. Jadi kita akan review di sini untuk rasio yang saya ambil yaitu 7.4, yang mana 7.4 ini saya gunakan untuk all rounder gitu. Jadi dia bisa untuk main top water masih oke, dan umpan dalam juga masih bisa cover walaupun tidak sebaik dengan rasio 6.2 nya itu, yaitu 71 polosnya. Jadi di sini dragnya 5 kilo. Oke, ini dragnya 5 kilo. Untuk reel yang ringan, dragnya 5 kilo. Ini cukup bagus. Dengan reel yang ringan tetap mendapatkan power drag yang kuat. Dan juga di sini retrieve per crankingnya 76 cm per cranknya. Jadi kita perputarannya retrieve-nya itu 76 cm. Jadi untuk perputaran di rasio 7.4. Oke, di sini kita akan review itu brake-nya edisi 5, yang mana sudah kita dengarkan tadi dengan seksama ya, bahwa edisi 5 ini telah dinaik tingkatkan atau di-upgrade. Nah, kalau edisi 5 SLX DC XT 2022 ataupun Scorpion DC 2021 sama-sama menggunakan edisi 5, tapi mereka bila dikencangkan putaran kayuhan seperti ini, dia tidak akan berbunyi DC-nya. Berbeda dengan Metanium DC, yang mana Shimano mengatakan untuk untuk speknya itu edisi 5-nya telah di-upgrade ke yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi di sini kita akan lihat, di sini didominasi dengan tulisan Metanium DC, ada tulisan hitamnya. Oke, di sini didominasi warna hitam, dan juga kita lihat di sini pengaturan untuk line-nya. Di sini ada pengaturannya. Di sini ada pengaturannya, yaitu P untuk PI, F untuk fluoro, N untuk nylon. Jadi kita bisa atur dari luar saja, jadi nggak perlu kita buka lagi untuk side plate-nya ini, karena mungkin kalau kita pakai PE nggak mungkin kita sering mengatur di settingan ini gitu. Jadi kita kalau untuk membuka side plate-nya, kita dorong ke sini sama seperti Bantam atau Metanium sebelumnya, dorong, oke, tarik ke sini, kita tarik sebentar. Oke, ini edisi 5 nya. Ini spoolnya, itu fitur dari Shimano, yang mana kita letak di sini untuk timbang spoolnya. MGL spoolnya ini bersize 71, yang mana sama dengan size Metanium MGL 2020. Kita timbang beratnya 16,5 gram, yang mana ini mengarah keringan lah, untuk memang tidak terlalu ringan tapi mengarah keringan, yang mana untuk spool BC Shimano yang menggunakan DC itu tergolong ringan lah. Jadi masih oke untuk melontarkan lure-lure yang ringan, namun walaupun tidak seefektif dengan yang tidak DC gitu. Metanium DC ini didatangkan dengan micro modul tentunya, yang membuat kayuhan kita sangat nyaman dan sangat smooth. Didatangkan dengan X-shape, Hagane body, MGL spool yang sangat ringan, yang digunakan oleh Shimano di beberapa reelnya yang terbaru tentunya. Di sini juga ada core solid body ya. Ini core solid body ini sama dengan Bantam 2022 dengan Metanium, yang mana core solid body ini dia lebih kuat lah, kita gunakan segala medan, jadi
untuk benturan pun yang memang kita guna ini bukan untuk dibenturkan, jadi tapi Shimano mengklaim ini lebih tahan lah, daya tahannya dibanding yang tidak core solid body. Juga didatangkan dengan silent tune, brake-nya tadi IDC 5, cross carbon drag dan S3 disc spool, SA RB bearing, super free spool, dan ini bisa digunakan untuk saltwater, yang mana walaupun kita gunakan di saltwater atau air asin, tetap kita lakukan perawatan setelah trip. Baik, kita review untuk pro and con-nya. Di sini pro-nya yang mana ini ringan, bodinya cuma 177 gram saat saya timbang tadi. Jadi ini kalau kita gunakan untuk case seharian ataupun blend case, ini sangat pilihan yang tepat. Jadi tidak membuat tangan tuh cepat capek atau pegal. Jadi ini sangat membantulah, reel yang ringan dan joran yang ringan itu salah satu perpaduan yang sangat bagus untuk kita lakukan case harian. Dan juga di sini IDC 5-nya tentu yang dinaikkan tingkatnya atau di upgrade dari Shimano, tentu membuat kita lebih nyaman saat cast untuk mengcover lure berat dan ringan. Jadi ini salah satu fitur terbaru dari Shimano yang bisa memanjakan para angler tentunya. Dan juga di sini core solid body yang mana tidak kita dapatkan, meskipun di Antares kita tidak dapatkan core solid body, yang mana core solid body ini sangat kuat daya tahannya dibanding yang tidak core solid body, dan juga sangat sensitif. Jadi begitu umpan dimakan ikan ataupun umpan menabrak sesuatu, kita akan terasa di sini. Dan juga dengan joran yang sensitif tentunya, itu kita akan terasa itu bahwa umpan itu dimakan ikan atau hanya sekedar menabrak sesuatu halangan di bawah air. Jadi kalau untuk con-nya yang tadi kan pro-nya, yang con-nya kalau menurut saya belum datangkannya dengan drag clicker. Kenapa? Drag clicker bawaan itu tentu lebih bagus yang dimana buat pabrikan, karena tidak mengurangi power dragnya gitu. Tapi itu menurut sudut pandang saya saja ya. Dan juga harus di note nih untuk catatan bagi para angler yang ingin angkat Metanium DC ini untuk salah satu koleksinya, yang mana reel ini menggunakan main gearnya itu duralumin atau masih aluminium ataupun alloy, yang mana ini kurang tahan lasak lah gitu atau kurang badak. Jadi mudah berlakunya, yang mana di beberapa kasus Metanium DC sebelumnya 9 tahun yang lalu banyak angler yang mengeluhkan bahwa main gearnya itu UNT, wear and tear, jadi mudah haus dan juga mudah kasar gitu untuk perputaran gearnya, karena kurang tahannya itu terhadap game-game yang berat, atau memang kurang tahan kasar lah kalau bahan duralumin ataupun alloy ini dibanding ketimbang yang brass atau kuningan. Jadi saya rasa menurut sudut pandang saya itu saja pro and con-nya. Dan bagi teman-teman nanti yang mau sharing pendapat atau bertukar pendapat tentang reel ini ataupun reel selanjutnya yang akan saya review, boleh nanti kita bertukar di kolom komentar. Terima kasih udah klik video ini dan juga nonton sampai habis. Nanti kita ketemu di video review ataupun trik mancing selanjutnya. Thank you for watching.